Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi bersama saya Ricky di channel Jejak RNA. Hari ini kita masih berada di Solo ya teman-teman. Siang ini kita mau mengunjungi Museum Surakarta Hadiningrat. Penasaran seperti apa keseruannya? Langsung aja kita explore bareng-bareng ya teman-teman. Let's go. Ini suasana loket pintu masuk museumnya ya teman-teman. Di sini ada orang jualan es, jualan makanan. Tapi teman-teman kalau mau beli makanan atau minuman tidak boleh untuk dibawa masuk ke area museum. Jadi saya sarankan belinya ketika teman-teman sudah keluar dari museum ya teman-teman. Loket museum dan Keraton Surakarta Hadiningrat. Di loket biru itu tempat loketnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang jalan-jalan di Keraton Solo. Jika kita cek apa ya? Tiketnya 25.000. Ini jasa gate-nya 10.000 ya teman-teman. Oke, di sini dipandu sama gate-nya ya. Jelasin dulu, ada sebuah foto, itu foto Raja Pakubuwono 13, itu Raja sekarang. Ya, SISKS itu singkatannya Sahadat Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono 13. Dia naik tas ada tanggal 10 September tahun 2004 sampai sekarang. Sahadat Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susunan. Gitu. Dia itu anak kedua dari Raja Pakubuwono kedua. Ini Raja Pakubuwono ya, istilah Mas Suryo. Dan beliau ini ayahnya Pakubuwono 13. Terus membuat pernyataan juga. Ini yang menyatakan bahwa pada dasarnya kekuasaan dan daerahnya Surakarta tidak di tangan susunan Pakubuwono ke-12. Itu ada hubungannya dengan NKRI. Ini ada tiga tokoh Pakubuwono ke-12, Yes Kano, yaitu bukan Mahatan, itu Raja Hamengkubuwono ke-9. Hubungannya apa? Dulu Jogja Solo jadi satu, sekarang pisah karena kejadian yang itu dari tahun 1155. Lalu Jogja mendirikan keraton sendiri, itu Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Di awalnya di Solo. Iya. Lalu setelah itu bisa Keraton Jogja punya kekuasaan sendiri. Maklumat Sunan Pakubuwono ke-12. Ini piagam kedudukan Republik Indonesia disahkan 1945 di Jakarta oleh Presiden Insinyur Soekarno. Ini amanat Sari Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Yogyakarta disahkan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tahun 1945, dan ini piagam penetapan yang disahkan di Jakarta oleh Insinyur Soekarno tahun 1945. Nah, suasananya luar biasa sekali di sini ya teman-teman. Oke, ini masuk lokasi di dalam Keraton Solo. Mas, jatuh. Bapak Ibu semua, ini kita jalannya nggak boleh sendiri, jalannya harus bareng sama dipakai Raja mengadakan pertemuan dengan Ratu Kidul. Bukan orang Kidul ya, orang Ratu Kidul, Ratu benar. Orang Kidul itu pengikutnya. Dan itu juga dipakai untuk mengintai musuh dari benteng Pasterpung. Saya tahu kan benteng itu. Ya kadang ada yang lewat itu, ada yang enggak. Itu benteng Pasterpung dari Kegawan kelihatan. Itu kalau bertemu dengan Ratu Kidulnya, tiap Sasak Uang
tari juga, tari bedoyo ketawa. Jadi jangan tepatkan terus kita lanjut, kita buatnya ini bukan tanah, melainkan pasir dari pantai selatan. Pasir dari pantai selatan itu namanya di Parangtritis sama Parangtritis. Jalan kaki dari sana ke sini jalan kaki. Ya, kita makan, kita minum, berdoa berjualan. Ini bukan tanah ya, pasir. Kalau gede ini, ya, ya. Dibawa dari mana tadi? Dari yang gede, jadi yang biasa dipakai untuk kalau ada buaya boleh jatuh, boleh dimakan, itu dan ini juga bisa ditanam, bisa dipakai untuk bermain. Oke, ini masih penjelasan dari guide-nya. Dijelaskan tentang gimana sejarahnya keraton ini, budaya di keraton ini, dan cerita-cerita tentang keratonan Surakarta Solo. Itu ngasihnya tiap satu pot sama malu. Oh, ini aulanya untuk melakukan tari budaya. Nah, itu bangunan yang digunakan untuk menjamu tamu. Atau istilahnya jagongan. Ya, menjamu tamu gitu. Kata-kata itu ada juga percampuran patung, ada dari Eropa, Yunani, Cina, Belanda, Itali. Pur semuanya itu jadi satu. Dan kalau di sebelah sana, itu dulu dapurnya raja. Sekarang jadi gudang soalnya. Itu dulu dapurnya raja. Nah, kalau yang di 3 pendopo itu namanya bangsal. Oh, ini bangsal. Tengah itu untuk gamelan, pojok-pojok untuk tamu asing. Tengah ini untuk gamelan, pojok itu untuk tamu-tamu asing. Dari zaman Pakubuwono pertama sampai ke-12. Kalau sekarang 13. Kalau itu beliau wafat semua, dan makamnya semuanya di Imogiri, Bantul, daerah Jogja. Dan itu di Imogiri bareng sama Raja Jogja sama Permaisuri. Moga Bapak Ibu, saya kasih kesempatan untuk foto enggak? Oke, ini Kalau enggak kita lanjut. Lokasi di dalam keratonan Solo ya teman-teman. Ini banyak sekali pengunjungnya di hari Minggu, dan setiap rombongan ada guide-nya ya teman-teman. Ini pendoponya untuk ada tarian-tarian menyambut tamu. Yang di sana itu untuk tempat makannya raja yang di bangunan coklat itu. Yang di sana itu dapur. Kemudian yang di sana itu bangsal-bangsal semua. Yang di tengah ini tempatnya apa tadi ya, saya lupa. Pokok yang di pojok itu yang di sana untuk tamu-tamu asing. 60-an ya, hampir 60 tahun ya, karena lebih jauh usia keraton ini. Usia keraton yang sekarang ini 278 tahun yang lalu. Usia keraton ini 300. Usia keraton ini sudah 278 tahun yang lalu teman-teman. Ya, diri daripada Jogja. Keraton ini lebih tua daripada Keraton Yogyakarta. Dan sebetulnya dulu itu jadi satu di sini keratonnya, karena adanya perjanjian Giyanti, akhirnya Jogja dan Solo menjadi keraton masing-masing. Kaya akan budaya sekali teman-teman di sini. Dulu zamannya
sama. Itu dulunya keraton ini keraton Catusuro, sama pemerintahannya di keraton di Catusuro. Ini menara untuk memantau musuh dari benteng Van apa ya? Bentengnya apa tadi? Guide-nya jelasinnya kurang kenceng ya teman-teman. Soalnya banyak sekali rombongannya ini. Itu foto-foto Singhun dari Pakubuwono. Di Sumatera Barat banyak di belakangnya ada tempat tinggalan. Ini nomor 16, ini tempat tinggalnya sekarang. Dia mempunyai istri 2, anaknya 8. Oke, rajanya memiliki istri 2, anaknya 8. Kalau yang anak 3 anaknya, dan ini miniatur dari keraton Surakarta. Kalau udah menikah, keluar wilayah bebas gitu. Daripada di dalam keraton dulu. Replika keraton. Di sebelah sini tempat tinggalnya ada. Gak cuma di dalam, 3 di luar. Dan ini pagelaran ini khusus untuk acara asli. Kalau tadi kan ada acara depan clean. Ya, ya beskap putih sih ya. Kalau Suro Jawa itu cuma baca tahlilan itu, tahlil itu istilahnya. Ini masuk museumnya. Kita masuk museumnya ya teman-teman. Ini 5 sampai 12, 12 ada masuk mempunyai anak berjumlah 35. Ini daftar raja-raja Pakubuwono. Ini raja-raja Pakubuwono ya, dari ke-5 sampai ke-12. Itu anak-anaknya, putra-putri dalamnya, anak-anak dari Pakubuwono ke-12. Ini anak namanya Kaki Prabu Ali Mikael. Itu Mikael itu artinya putih kanjeng Prabu. Itu daftar Raja Pakubuwono ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan ke-12. Tahun 2004. Ini putra-putri dalam surga, lambung Raja Pakubuwono ke-12. Itu topi lejunya Ini topi legend. tombaknya raja ini. Yang dipakai kemarin Presiden Jokowi itu sopoknya dari Keraton Solo ini. Yang dulu dipakai Raja Pakubuwono ke-6. Tapi agak beda. Pakaiannya hampir sama gitu. Ya, gitu. Sopok yang dipakai Pak Jokowi kemarin di pacaran, tahu kan? Itu dari Keraton Solo. Ya, itu tandanya tahun 2024 balik ke Solo. Ini ada prasasti perunggu. Prasasti yang dilibatkan berdua lempengan. Prasasti perunggu. Di tengah ini ada cucuran air pada candi Jaladwara. Peralatan upacara. Ini ada kelompok dewa Civaitis. Arca apa ini? Ini talam perunggu zaman dulu. Ada talam perunggu di sini.
Ini Arca Kufra. Arca Kufra. Dhyani Bodhisattva. Ini ada gong. Ini ada tulisan dari sejarah zaman dulu ya teman-teman. Kalau dewan isinya beberapa, kalau dewan makanya kursi. Kalau dulu pakai gaya, sekarang pakai yang tahan. Ini keraton sama apa ini tadi, cara tempat duduknya dan berpakaian ya, cara berpakaiannya laki-laki misalnya seperti ini. Di sini ada sanggan tempat perhiasan. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini ada wayang Purwo. Ini wayang ya. Berkaitan kisah Mahabharata setelah pisah, yaitu antara Bratangling Dharma, terhadap Dewi Widata, Dewi Widati, dan Dewi Widanisi. Awan goleknya. Ini pertunjukan, ini contoh dalang pewayangan di zaman dulu, dan bahkan sampai sekarang juga masih eksis ya dunia pewayangan. Masih banyak sekali dalang-dalang yang masih tetap eksis dan masih banyak peminatnya. Wayang gedok, ini wayang kucil. Ini gamelan lengkap bersama Swaraswati saat mengiringi pementasan wayang. Ini masih pakai aksara Jawa ya teman-teman, bisa bacanya ini. Nah, kalian bisa bacanya? Ini tari topeng. Pada zaman Kerajaan Mataram, tari topeng menyebar sampai ke pesisir dan para dalang menjadi penari topeng. Ini jaran kepang atau kuda lumping. Ini alat sodoran, yaitu untuk olahraga tradisional ya, yang memerlukan keterampilan menunggang kuda. Alat untuk seperti ini. Nah, ini tongkatnya ini bernama sodoran teman-teman. Tuh, sodoran.
Ini pesalen atau tempat pandai besi atau empu yang membuat tawasan aji, yaitu semacam keris, tombak, dan lain-lain. Untuk pembuatan keris dibutuhkan besi bakalan sebagai bahan bila keris, pamor antara lain baja, nikel, meteorit, dan lain-lainnya. Wah, lengkap sekali ya di sini. Ini pesalen, contoh dari pesalen ya teman-teman. Tempat untuk membuat besi atau tempat pandi besi. Ini di sini ada Al-Quran dengan terjemahan bahasa dan huruf Jawa. Ini Al-Qurannya, dan ini terjemahannya dengan menggunakan huruf Jawa atau aksara Jawa. Ini namanya mongasira atau tongkat imam sholat Jumat. Ini dulu namanya mongasira ya teman-teman. Tongkatnya seperti ini. Dan ini tasbihnya. Gusti Raden Mas Said Mal Kokusno, segera raja gagah, bijaksana, seperti. Nah, mungkin monggo Bapak Ibu kalau pengen merasakannya, boleh minum air keraton Zam-zamnya Jawa. Oke, ini air zam-zamnya Jawa atau air keraton Solo, Surakarta. Bisa untuk menyembuhkan orang sakit, bagi yang masih sakit mengurangi kesembuhan, bagi yang belum dapat omongan, sudah mereka kalau belum dapat omongan, insya Allah dapat omongan. Bagi yang belum jodoh, yang mudah-mudahan ini, ya pelan. Kalau enggak. Ini sumur zam-zam atau air zam-zam Jawa di Keraton Surakarta Solo. Ini dipercaya bagi yang belum memiliki momongan mungkin bisa segera berkah diberi momongan. Bagi yang belum mendapatkan jodoh dipercaya bisa segera mendapatkan jodoh. Lalu khusus yang pertama 23. Setelah itu bangun di keraton Suro. Lalu pertama kali bertapa yaitu bangunan pertama. Iya, harus dilanjut sebelum. Ya. Oke, kita lanjut. Dan Mangkunagaran itu juga saudaranya. Dulu berdirinya Mangkunagaran itu akibat perjanjian Saudi atau lebih dikenalnya Pangeran Samberjowo. Raden Mas Said. Oh. Dan sebelum ada Mangkunagaran 1955 Jogja Solo karena Giyanti sudah mendirikan keraton sendiri itu tadi. Ini tempat untuk anak-anaknya Raja Hamengkubuwono. Itu tempatnya Kyai siapa itu? Kyai Wimanaputra. Kyai Wimanaputra. Ini untuk tempat bayi ya. Ini untuk tempat bayi dari anak-anaknya Raja Hamengkubuwono. Dan ini hanya sekali dipakai, setelah dipakai ganti-ganti lagi. Setelah dipakai disimpan kemudian ganti lagi tempatnya. Untuk tradisional Keraton Surakarta. Dan gawangan alat untuk menggantungkan sesaji. Ini gawangan ini untuk menggantungkan sesaji. Wow, nariknya pakai 8 ekor sapi. Ini keretanya ya.
Keraji Kejawi Grudo. Ini ditarik oleh 8 sapi. Ini namanya Kejawi Grudo. Kereta untuk mengangkut raja di zaman dulu ya teman-teman. Itu dipakai di tahun 1770. Bernama Kyai Morosopo tahun 1770. Seperti ini ya keretanya di zaman dulu untuk mengangkut raja. Jadi di depan di Setinggil Alun Selatan, ya di depan cuma tabunya aja. Kalau sekarang tinggal keturunannya. Ya, setiap tahun diterapkan itu kira Mamsuro. Setiap tahun ada itu. Nanti tahun depan kalau Bapak Ibu kalau ikut Suro, syaratnya bersanggul. Nggak boleh jilbab. Sanggul, kebaya hitam, sama garis. Nanti sampai ada. Jadi gitu. Iya, kalau laki-laki bisa. Mungkin kalau tahun depan kalau pengen ikut boleh sama sekalian ikut kita. Nanti kiranya jam 12 malam sampai jam 2 aja. Kalau dulu kan sampai setengah 4 subuh karena kebobolinya kuat. Kalau sampai jam 2 kemarin jadi kebobolinya masih muda. Itu kayak mau lahiran dari teman-teman. Jalannya gitu. Ini kebo Kiai Slamet, kebo tertua di sini. Ini selalu ikut pada saat kirap dan perayaan malam Suro. Di ruang gurunya ada, kalau itu di ruang pengajian tadi, itu lebih besar. Ini payung tertua 200 tahun yang lalu usianya sudah. Wah, 200 tahun yang lalu berarti udah 2 abad yang lalu ya. Lama payungnya berarti. Payungnya sampai seperti ini bentuknya. Ini 200 tahun yang lalu ya teman-teman payungnya. Dan ini senjata-senjata rampasan dari Belanda. Ini ada meriam. Meriamnya teman-teman besar. Wah, meriam zaman Keraton Surakarta. Nah ini kamera panggilan kontrol. Ada yang masih kan? Tahunnya berapa? 18 berapa sampai 18 berapa? Gak ingat? Kayaknya semua. Saya kasih tahu orang panggilan kontrol dari tahun 1825 sampai 1830. Itu perangnya Gunung Merapi sama Gunung Batu. Saya tahu, saya kasih mana? Gunung Merapi, Gunung Batu 1830. Dia sulit diasingkan tahun 2006 sampai wafat. Lalu dimakamkan langsung ke Mogiri itu sama nasib dengan dua kiai ini. Makamnya di mana dulu? Ini saya tahu makanya di mana? Bukan di Makassar. Depannya B, belakangnya U. Ya, betul. Saya itu Makassar sama. Ada yang mau foto di sini? Boleh? Boleh nggak? Oke, seperti inilah suasana di dalam Museum Keraton Surakarta ya teman-teman. Halo Bapak Ibu, semuanya. Jadi tinggal satu lagi, yang terakhir. Ini atas. Nggak dayung ya, setir sama belokan. Jadi lebih panjang lagi. Oh, ini. Di sana patah. Jadi tinggal. Ini anu, setirnya perahu. Itu depannya kapal, namanya Kiai
Rojo Molo. Rojo itu raja, Molo itu malapetaka atau penyakit. Oke. Itu sampingnya ada samping kapal, yaitu tiap malam Jumat dikasih sajen sama Salsa Kliwon. Kalau nggak dikasih nanti keluarga habis. Itu harus dikasih sajen di Ya, raja Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Kalau nggak dikasih sajen nanti berbau amis. dari Cina. Itu pot hadiah Itu di ya, Cina. bagian depannya perahu itu. Nah, itu Rojo Molo namanya. dari kayu jati. Itu awet bocor nih. Nah ini berangkas untuk menaruh beras, ambil ada berangkas lainnya. Orang tua dulunya belit atau petir. Oh, ini tempat untuk menaruh beras. Iya, kan petir itu. Untuk menaruh beras dan perhiasan. Itu pilihan untuk Ini pendapa Trajumas. Ini pendapa Semerwangi. Ini pendapa Joglo Istana Pengrawit. Pendapa Bulu Meles. Ini Joglo Pengrawit. Banyak miniatur di sini. ya, itu. Nah ini congklak, sebenarnya kapal. Ini congklak yang digunakan pada zaman dulu ya, waktu zaman kerajaan. Kemiri, ini cara mainnya. Biji kemiri taruh tengah sini, lalu ditutup pakai bambu, baru dipukul. Itu mukulnya kan keras deh. Itu. Lalu buka lagi, kalau biji kemiri itu pecah, kalah. Kalau nggak pecah, Ini alat untuk itu biji apa namanya, main biji kemiri. Nanti dipukul sekeras-kerasnya, kalau pecah kalah, kalau nggak pecah dia menang. Ini dulu sebelum museum kantor Kabupaten Samarinda. Ini Kak Museum dari tahun 19. bijinya dulu dandang, Oh, ini dandang zaman dulu. dandang. Besar dandangnya. Entongnya dulu, pintunya dari dulu pakai ini. Entongnya zaman dulu. Jadi untuk mengaduknya, ini bisa berat mencapai kapasitas 50 kg. Sekali masak 100 orang. Iya. Mencapai 50 Itu kg. rame-rame sih. Ini dipakai Dan untuk menghidupkan api, ya punya Satu kali masak membutuhkan orang 100 orang untuk memasaknya. atau ada khusus nasi. Nah ini, oke, ini lalu dikipas pakai kipas besar, kipas manual itu biasa pentingin. Nanti setelah nasi yang dingin banget baru dimakan. Itu yang mengakibatkan diabetes, gula darah turun drastis. Kita kalau nasi panas, itu malah tambah tinggi. Yes, itu bukti sama dari Cina. Ini itu sampai dalam kan bersurunan Pakubono, Senopati Nganggo Doma Saya Balong. Ini Raja Pakubuwono yang ke sekarang ya. Raja Pakubuwono yang ke-13. Usianya 75 dan yang tinggal di dalam keraton. Dan Setan Museum sama Keraton. Ini sebelumnya terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Kata, mohon maaf kalau ada salah kata atau tutur kata saya kurang berkenan. Jadi panjenengan saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Mungkin sudah cukup? Oke, terima kasih. Selamat jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan kita menelusuri sejarah dan budaya di dalam Keraton Surakarta Solo. Terima kasih sudah mengikuti video kita sampai selesai. Jangan lupa share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Support channel kita terus. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.